kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita ada dalam keadaan dipenuhi dengan sukacita. Sudahkah teman-teman bersyukur hari ini? Saya harapkan kita semuanya harus melatih diri kita untuk tetap bersyukur dalam segala perkara. Saat ini saya ingin membagikan ada beberapa hal yang mungkin selama ini kita sadari ataupun tidak kita sadari, ada orang-orang di sekitar kita yang menghambat proses perubahan kita menjadi orang yang lebih baik, atau kedepannya akan saya sebut sebagai orang-orang yang menghambat kita di dalam mencapai kesuksesan di dalam hidup yang kita jalani, mulai dari usia produktif ataupun mulai dari remaja, sudah mempunyai tujuan hidup untuk masa depannya. Bahkan kita juga yang sudah di usia tidak produktif lagi pun tetap akan mempunyai tujuan-tujuan yang terbaik di dalam hidup kita. Mengadakan satu perubahan demi perubahan, tentunya yang lebih baik dibandingkan kehidupan kita sebelumnya. Dan ini membutuhkan satu kemauan yang luar biasa dan tidak sedikit tantangan yang akan kita dapatkan untuk mencapai kesuksesan ini, untuk mencapai perubahan yang baik ini, untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Tujuan hidup bahkan perjalanan kita untuk menuju kepada kesuksesan, tetapi juga ada orang-orang yang meragukan kemampuan kita di dalam mencapai kesuksesan. Dan tentunya yang ketiga, ini adalah yang paling parah, ada orang-orang yang menghambat jalan kita untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik atau untuk menghambat kesuksesan. Dan tentunya kita harus mengenali orang-orang ini, mengenali mereka-mereka ini, sehingga kita harus memiliki langkah-langkah untuk dapat menghindari mereka. Sekali lagi, menghindari mereka, bukan membenci mereka. Menghindari mereka secara emosional dengan mengurangi, bahkan tidak perlu berinteraksi sosial kepada mereka, dan mengurangi kontak fisik, kontak sosial dengan mereka yang memang menghambat bahkan tidak mendukung apa yang menjadi tujuan baik yang sedang kita rencanakan. Hal yang pertama, jalin hubungan dengan orang-orang yang positif. Ini adalah langkah awal pertama untuk kita bisa memulai fokus terhadap tujuan atau perubahan baik yang akan kita lakukan atau jalan menuju kepada kesuksesan kita. Bersama-sama dengan orang yang positif, orang-orang positif ini cenderung akan memberikan energi yang baik kepada kita, bahkan akan memberikan semangat, bahkan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak gampang menyerah. Apalagi kalau mereka sudah pernah mengalami hal-hal yang sulit dan mereka berhasil melaluinya. Mereka akan menjadi sumber motivasi buat kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang menginspirasi hidup kita sehingga kita bisa tetap berjalan di dalam tujuan yang sudah kita tetapkan di awalnya. Bahkan cenderung orang-orang yang positif ini adalah mereka-mereka yang akan membuka peluang-peluang yang baik untuk juga kita dapat mencapai kesuksesannya. Bergaul dengan mereka, ilmu kita juga akan bertambah. Orang-orang yang positif ini biasanya akan mencari solusi, dia tidak terjebak di dalam masalah atau fenomena-fenomena yang terus akan membuat mereka terpuruk. Tapi mereka akan berusaha untuk mencari cara bagaimana mereka akan keluar dari masalah itu. Dengan cara memperkaya diri mereka dengan hal-hal yang baik. Dan mereka biasanya akan kuat di dalam menghadapi segala tantangan serta rintangan. Bergaul dengan mereka, pelajari bagaimana kehidupan mereka. Maka kita tetap akan ada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan dan kesuksesan hidup kita. Yang kedua adalah hindari mereka-mereka atau orang-orang yang selalu meragukan kemampuan kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hindari mereka-mereka yang selalu memberikan komentar-komentar yang negatif. Bahkan cenderung sepertinya mereka memberikan nasihat-nasihat, tetapi ternyata nasihat-nasihat itu adalah nasihat yang tidak membangun, bahkan memberikan komentar yang negatif dan cenderung menghentikan rencana kita. Hindari mereka. Identifikasi terlebih dahulu pola-pola yang mereka berikan. Biasanya bukan di pertemuan yang pertama saja, tetapi berulang kali ketika mereka melihat pencapaian-pencapaian kita,
Mulai mereka akan mengatakan hal-hal yang negatif, bahkan cenderung akan menjatuhkan kita, memberikan pengaruh yang buruk kepada kita, melemahkan semangat kita. Hindari mereka sebelum pengaruh buruk yang mereka terapkan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang loyo, bahkan orang-orang yang akan terhenti semangatnya sehingga tidak lagi fokus di dalam mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan ke depannya. Kadang-kadang mereka-mereka ini tidak terlihat, tetapi berhati-hati, bukan tidak terlihat dengan mata, tetapi cara mereka berhadapan dengan kita dengan memberikan nasihat-nasihat. Misalnya, contoh saja mereka akan berkata, "Sudahlah, tidak usah capai cita-citamu, percuma. Orang tuamu juga hanya petani. Mimpi kalau kamu jadi dokter." Sepertinya nasihat itu membangun, tetapi ternyata itu akan melemahkan kita dan akhirnya pengaruh buruk apa yang mereka ucapkan akan membuat kita benar-benar yakin bahwa tidak mungkin kita mencapai kesuksesan kita. Hal yang ketiga yang harus kita coba melihat adalah tetap fokus pada tujuan. Tetapkan apa yang menjadi tujuan kita dengan cara, ini hal yang sederhana tetapi harus kita lakukan. Apa tujuan kita? Misalnya ingin melakukan penurunan berat badan. Ini tujuannya. Kita tuliskan, kemudian kita tempelkan atau letakkan di tempat yang setiap hari kita bisa melihatnya. Sehingga setiap hari juga ini menjadi pengingat visual untuk kita tetap ada pada tujuan kita. Tentunya harus ada rencana tindakan yang detail dan nyata. Tidak akan mungkin terjadi penurunan berat badan kalau tidak buat rencana yang detail. Misalnya setiap hari saya akan berjalan kaki sejauh berapa kilometer. Nah, ini tentunya harus dibuat secara detail. Misalnya dengan mengatur pola makan, harus buat rencana yang detail dan harus dikerjakan. Dan evaluasi secara berkala. Apakah kita masih tetap ada di jalur yang benar? Dan kita pastikan bahwa kita memang sedang mengerjakan hal ini. Kalaupun setiap hari belum terlihat perubahan yang nyata, tetap kerjakan dan tetap bersyukur, tetap hargai diri kita sendiri untuk pencapaian-pencapaian setiap hari yang sudah kita berhasil lakukan. Ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk melakukan ke hari-hari yang berikutnya sampai target kita sukses dan tujuan kita bisa tercapai. Puji Tuhan. Dan yang keempat adalah pilihlah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung. Seperti di bagian yang pertama tadi, kita bergaul dengan orang-orang yang positif. Sekarang ke lingkungan yang lebih besar ya. Lingkungan harus mendukung kita. Harus berada di antara orang-orang yang memang punya motivasi dan tujuan yang sama. Mungkin berbeda tujuan. Seperti yang di bagian pertama ada orang-orang yang ingin melakukan penurunan berat badan. Tetapi di bagian lain ada orang-orang yang mungkin ingin memulai satu perdagangan online ya. Dengan cara menjual pakaian atau fashion, tentunya harus mencari lingkungan yang benar-benar mendukung apa yang menjadi tujuan kita. Jika kita orang-orang yang ingin supaya kita rajin berolahraga, tentunya kita juga dekat-dekat dengan lingkungan atau orang-orang yang memang suka berolahraga, bukan orang yang suka tidur-tiduran. Jika kita ingin supaya kita pintar memasak, bergaullah dengan orang-orang atau lingkungan yang memang pintar memasak, bukan cuma pintar makan. Hal-hal yang seperti ini akan membuat kita terpacu dan bersemangat karena lingkungan di mana kita ada itu jelas sekali akan menjadi satu bagian yang membuat kita ingat selalu apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya untuk menuju kepada kesuksesan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah pertahankan optimisme kita. Ini adalah kekuatan yang sangat besar yang membantu kita untuk melewati masa-masa sulit. Ingat, tantangan pasti ada. Orang-orang yang negatif, yang tidak menyemangati kita, yang mungkin akan berkata tidak mungkin berhasil, tidak mungkin kamu jadi orang, akan selalu saja ada. Kita tidak bisa mengatur atau tidak bisa membungkam mulut orang-orang yang ingin berkata-kata tidak baik terhadap kita. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon mereka. Dan tentunya kita harus optimis. Kita tetap harus pertahankan optimisme kita dengan cara adalah kita selalu bersyukur.
Kekuatan bersyukur itu luar biasa, harus dilatih. Kekuatan mengucap syukur itu tentunya butuh latihan setiap hari. Kita harus melatih diri kita untuk melakukan pujian, syukur terhadap kemampuan yang sudah kita laksanakan. Sehingga ini akan meningkatkan semangat kita karena ternyata kita sudah berhasil melewati fase demi fase, hari demi hari. Dan tentunya ini akan membuat kita lebih berbahagia. Jangan menunggu sampai orang yang memuji kita atau menyemangati kita. Mulailah dari diri sendiri yang menyemangati diri kita sendiri. Dengan cara bersyukurlah setiap hari. Latih diri kita untuk mengucap syukur. Dan ini akan menjadi satu kekuatan yang besar untuk kita dapat mempertahankan optimisme kita. Kegagalan, kekalahan itu biasa dan itu lumrah. Lakukan saja. Karena kita akan melakukannya dengan konsisten setiap hari. Hal yang selanjutnya adalah menjaga untuk semangat kita tetap teguh. Menjaga keteguhan hati. Di dalam menjalani apa yang menjadi tujuan kita boleh diisi dengan hal-hal yang dapat membuat kita berbahagia. Misalnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan mood kita dengan berolahraga, bersepeda santai, berjalan santai, bertemu dengan orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kita, kemudian pergi menonton ya. Kalau memang itu adalah hobi kita, ini untuk memperbaiki mood kita, silahkan dapat dikerjakan dengan baik. Kita harus menjadi pribadi yang pantang menyerah. Jadi pada waktu kita mengalami yang namanya kekalahan atau kegagalan, mungkin di saat itu memang mood kita sedang ada di titik yang terendah. Tidak mengapa, sebelum kita memulai kembali, mari kita mencoba untuk meningkatkan mood kita dengan cara melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Tidak ada salahnya kita bepergian, kita traveling, berjalan, atau mungkin cuma window shopping ya. Kemanapun tempat yang kita tuju, asal dapat meningkatkan mood kita kembali sampai nanti kita kembali dapat mengerjakan tujuan hidup yang tadi sudah kita tulis. Tidak ada salahnya kita dapat mempertahankan keteguhan hati kita dan menjaga semangat kita. Saya akan bacakan di dalam firman Tuhan Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita sudah memulai hal-hal yang baik ini. Saya mau katakan tetaplah yakin dan percaya. Karena di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang kita mulai pada hari ini apa? Kita ingin berubah, kita ingin menjadi lebih baik. Kita ingin berhenti dari hal-hal atau dosa-dosa duniawi yang mungkin selama ini pernah kita lakukan. Itu adalah pekerjaan yang baik. Dan percayalah bahwa Yesus akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Yaitu pada hari Kristus Yesus. Percaya teman-teman yang terkasih bahwa jika kita memang punya komitmen untuk menjadi lebih baik. Dan kita menyerahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, tetap percaya, tetap jaga komitmen kita, tetap optimis, hindari orang-orang yang berkata negatif, tetapi bergaulah dengan orang-orang yang positif, dan selalulah ada di lingkungan orang-orang yang mendukung kita. Kita percaya bahwa semua pekerjaan baik yang sudah kita mulai pasti akan dibantu oleh Tuhan untuk menyelesaikannya dengan luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.